pejabat masuk podcast ini, tenang, kami akan backing kamu. Mereka perlu kan? Perlu untuk propaganda dengan podcast-podcast ini yang sangat amat tidak mendidik masyarakat. Sangat tidak gentleman ya. Setelah sempat menjadi sasaran hujatan setelah menghadirkan kedua belah pihak dalam podcastnya, Denny Sumargo akhirnya mengambil sikap tegas untuk tidak lagi ikut campur dalam persoalan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia mengaku pernyataan yang disampaikannya kali ini kemungkinan besar menjadi yang terakhir, sebab merasa sudah cukup memberikan ruang bagi kedua pihak untuk menyampaikan pandangan masing-masing. Keputusan ini muncul setelah Denny Sumargo ikut terseret dalam polemik yang membawa dampak hingga menyerempet keluarganya, termasuk istri dan anaknya akibat gelombang kritik dari netizen yang berbakti. Meski begitu, Denny Sumargo menegaskan bahwa keputusannya bukan karena takut menghadapi hujatan, melainkan konsekuensi yang sudah ia perhitungkan sejak awal sebelum memutuskan menghadirkan Ruben dan Sarwenda di podcastnya. Ia menegaskan niatnya semata untuk menjadi media yang berimbang, memberi ruang bagi kedua sisi cerita tanpa memihak siapapun. Denny Sumargo pun berharap Ruben dan Sarwenda dapat menemukan jalan terbaik demi kepentingan anak-anak mereka sebelum akhirnya memilih mundur sepenuhnya dari polemik tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Denny Sumargo akan melaporkan akun media sosial seseorang yang berusaha menggiring opini, di mana setelah podcastnya dengan Mbak SW, di situ narasinya seolah-olah Densu memihak salah satu dari kedua artis ini. Salah satu artis ini yang membuat Densu naik pitam. Di situ ada sedikit hinaan, bukan sedikit lagi ya, itu ada hinaan kepada anak dan istrinya. Nah, seorang suami yang bertanggung jawab, apapun kondisi istrinya, dia akan memperjuangkan, dia akan membantai siapapun yang menghina anak dan istrinya. Oh memang garwo si garing nyowo. Nah, garwo itu adalah istri. Ketika ada orang yang menghina, pasti akan dibantai oleh seorang suami, kan begitu. Apalagi anaknya juga terikutkan. Nih kalian hati-hati ketika bermain media sosial. Apa yang kamu kritisi, apa yang kamu ulas, jangan mengikut-ikutkan anak dan istri ataupun suami. Itu akan berdampak bahaya, itu sangat bahaya. Lebih baik kalian mengulas apa yang disampaikan, kan begitu ya. Mungkin pastilah ya netizen, saya pun juga kadang membumbui sedikit demi sedikit ya. Dibumbui, ada garam, ada gula, ada roiko, ada ini dan itu, kayak begitu biar manis-manis begindang. Tetapi kita harus tahu porsi. Kalau kebanyakan garam akhirnya pahit. Kalau kebanyakan gula ini kemanisan. Kalau kebanyakan micin, nggak bisa dimakan, kan begitu. Hati-hati bagi pemain media sosial manapun, siapapun Anda, atau bahkan Anda komentar saja, itu akan sangat mudah berproses di hukum. Karena Undang-Undang ITE saat ini ada pembaruan, ada penyempurnaan. Nah itu kalian pelajari biar nggak sembrono ketika kalian bermain media sosial. Lebih-lebih kalian ini adalah akun-akun yang membahas tentang gosip-gosip artis. Salah satunya saya. Ya kudu ngati-ngati oleh ora ya jeleput tenan lek kena undang-undang ITE. Sekarang ini kan sudah ada penyempurnaan undang-undang ITE tahun 2026. 2026 ini penyempurnaan undang-undang ITE yang aku dengar begitu. Makanya hati-hati ya. Aku sendiri juga harus hati-hati, agak mengkorok ini namanya. Serem. Yuk mari, salam cinta damai dari Kediri. Bukannya klien Anda yang hobi memframing melalui podcast aibnya, memframing orang-orang di luar, si narasumber ini bongkar aib, dikorek-korek, memframing misalnya penyakit, utang,
pinjol, ditanya, terus ngambang. Terus pihak sana nggak bisa klarifikasi. Bukannya itu memframing, bukan hanya urusan saweran, tapi ratusan orang yang pernah masuk ke podcast Aib itu, mereka telah memframing orang. Akhirnya rugi siapa? Banyak keluarga, orang tua, anak, pasangan, dan masyarakat luas. Bertahun-tahun podcast yang cuman hanya bongkar aib orang, dikorek-korek dan dibikin ngambang, tidak inspirasi. Justru semua menantikan, diajar untuk menantikan aib-aib yang vulgar. Dari urusan keranjang kuning, urusan lato-lato, kue apem, dan perselingkuhan. Itu makan dari aib orang. Dan sekarang ketika kita disenggol, setelah banyak orang telah disakiti, kita sekarang karena kita tenar, kita makan dari aib orang, udah dapat banyak juga iklan-iklan dan endorsan, kita nuntut orang, kau telah memfitnah. Berapa orang yang kau telah memfitnah melalui program kau? Kau ingin mencubit orang, nyenggol orang melalui narasumber, dan statement-statement diutarakan narasumber merupakan fitnah kebanyakan. Dan akhirnya yang masih hidup terfitnah sampai sekarang, dan mereka nggak bisa apa-apa karena mungkin nggak punya uang untuk lawan. Berhubung kita ini sekarang sudah punya banyak backingan para tukang aib juga sih, koruptor, pejabat masuk podcast ini, tenang, kami akan backing kamu. Mereka perlu untuk propaganda dengan podcast-podcast ini yang sangat amat tidak mendidik masyarakat. Sangat tidak gentleman ya. Kalau kita sudah di atas, mau seperti artis-artis Hollywood, seperti Ariana Grande, Justin Bieber, dan lain-lain, Katy Perry, semuanya itu diobok-obok masalah pribadinya. Bahkan juga dihina mereka itu nggak ngapa-ngapain karena itu dari risiko. Kita udah menghina banyak orang, udah podcast kita udah makan dari aib orang. Dan ketika istri kita, anak kita disenggol, kenapa? Ada penyebabnya. Kalau podcast ini benar-benar memberikan kesejukan untuk banyak orang, nggak mungkin kita dihina atau istri kita atau anak kita dihina kalau kita hidup baik-baik aja. Gak mungkin dong orang bangun pagi tiba-tiba menghina orang. Pasti karena sakit hati. Itu yang harus telusuri. Dikit-dikit lapor. Harusnya diembargo. Ya, embargo podcast seperti ini. Harusnya kami yang menuntut. Kami menuntut bahwa podcast ini harus dihapus dari dunia maya. Sangat amat tidak mendidik. Narasumbernya cari cuan melalui bongkar aib. Si podcaster dapat keuntungan dari aib orang. Tanya-tanya, dikorek-korek sengaja biar keluar statement-statement vulgar. Akhirnya, aku puas, klimaks, dapat endorse. Habis itu, aku netral. Aku nggak tahu. Itu urusan mereka. Banyak anak-anak tersakiti, anak-anak pasangan itu suami istri. Khususnya saweran anak-anaknya. Bahwa laki ini kata nyong lah, ada juga penyakit lah, utang lah, pinjol lah, masalah lift segala macam. Kita korek-korek, kalau kita tahu bahwa itu salah, kita nggak tanya. Dan kita pun ketika narasumber ngomong, maaf, kamu jangan ngomong seperti itu. Atau kita cut, kita edit. Nggak diedit kan? Karena enak empuk untuk keviralan kita. Heran juga banyak pejabat-pejabat masuk ke situ. Ngapain pejabat level kue apem, level lato-lato, podcast aib mereka masuk. Ya tentulah mereka levelnya selevel dengan aib dan busuk. Malu gua kayak gini, jadikan orang tenar, hanya memberikan pengaruh yang buruk terhadap bangsa. Embargo kan. Jadi kalau kita melihat pertikaian SW dan juga RO di sosial media, mereka ini kan saling menyerangin, saling membuka aib masing-masing. Tapi apa yang mau dibuktikan di dalam pertikaian kalian berdua itu? Kalian kan punya anak. Siapapun yang kalah dan menang, yang akan merasakan dampaknya adalah anak-anak Anda. Kan kita lihat itu. Konon katanya, di akun sosmed sekolah, anak RO dan juga SW, anak-anak mereka itu sudah dibully. Dibully berdasarkan salah satu komen dari salah satu dari orang tua mereka. Itu berarti kan apapun dampak dari pertikaian mereka berdua ini yang akan merasakan ya anak mereka juga. Jadi SW dan juga RO ini harus menurunkan ego mereka. Kalau yang saya lihat di statement SW di dalam podcast Denny Sumargo kan seperti tersirat. Seorang SW ini ingin sekali membuktikan bahwa
yang salah adalah dari pihak RO. Dia tidak pernah merasa kalau dia menghalang-halangi si orang RO untuk bertemu anaknya. Padahal kan kenyataannya apa yang dirasakan oleh RO, dia merasa kalau dia seperti dihalang-halangi kan. Kemudian SW juga mengaku kalau anak-anaknya ini sudah punya jadwal, ya. Jadi sekilas tersirat kalau SW ini menginginkan agar RO ini mengikuti jadwal anak-anaknya. Padahal kan bagaimana mungkin seorang ayah mengikuti jadwal anak? Harusnya kan anak yang mengikuti jadwal ayah. Ayah kan harus mencari nafkah untuk mereka ya. Jadi anak-anak itu yang harus mengikuti jadwal ayahnya. Di dalam keputusan perceraian mereka kan ada perjanjian kan, setelah perceraian mereka ada perjanjian di hadapan notaris kalau RO mendapatkan waktu 2 hari bersama anaknya, kemudian SW 3 hari. Sebenarnya kan yang diinginkan oleh pihak RO, patuhi saja perjanjian yang sudah mereka sepakati setelah perceraian mereka itu. Tapi seorang SW seperti tidak ingin mengikuti perjanjian itu. Dia seperti bersikeras agar RO ini mengikuti jadwal anak-anaknya yang begitu padat. Jadi pertikaian mereka ini sulit untuk mendapatkan titik temu kalau dipaksakan harus seperti itu. Tapi kalau kita bisa berkomentar, mereka berdua ini harus menurunkan egonya, karena apapun dampaknya, siapapun yang menang di pertikaian masalah RO dan juga SW ini, anak-anaknya yang akan merasakan dampaknya. Ini kasus Sarwenda sama Ruben Onsu. Di sini kita bisa belajar. Apapun yang mereka lakukan sekarang, menurut gue itu adalah sangat masuk akal, sangat manusiawi. Gue bukan mau bilang siapa benar siapa salah, cuma mau bilang sangat manusiawi. Karena gini, kalian harus siap-siap kalau kalian mau menikah. Ini adalah semua cewek, mau dia seberapa cantik, seberapa manis, seberapa romantisnya sekarang, itu akan berubah. Dan juga semua cowok-cowok yang tadinya ganteng, yang tadinya perhatian, dan love bombing lu, itu semua akan berubah. Begitu lu udah married, apalagi begitu lu udah punya anak. Itu ya yang terlihat di video, yang dianya teriak-teriak, kayak begitu ya. Dianya ngomel-ngomel, dianya ditanya apa kejawab apa, suka nggak nyambung. Normal. Banyak cewek semuanya tuh berubah menjadi begitu. Dia jadi mama, jadi sering ngomel, jadi sering kritik, semuanya nggak cukup, ya kan? Dan cowok juga berubah. Tadinya mungkin perhatian, tadinya romantis, dia berubah sibuk dengan pekerjaan, jadi mungkin lebih terlihat cuek dibanding waktu pacaran, terlihat kurang ada waktu dibanding waktu pacaran, terlihat kesannya tuh nggak peduli gitu ya, karena si cowok udah sibuk dan capek dengan pekerjaan dia sehari-hari, udah sibuk ngurusin kerjaan, sibuk ditipu, sibuk ngurusin pegawai, pusingnya tuh banyak. Dan cowok tuh bukan model orang yang sharing, ngobrol. Cewek itu cara dia mengatasi stres adalah biasanya ngobrol dan sharing. Cowok biasanya diem aja, atau dia sibuk sendiri dengan temennya, atau dia sibuk sendiri dengan dirinya, atau dia main game, atau dia tidur, istirahat, normal. Jadi kesannya buat si cewek, kok cowok gue jadi berubah ya? Buat si cowok, kok cewek gue jadi berubah ya? Semua perubahan ini wajar dan kalian perlu siap-siap menghadapi ini semua. Jadi memang lu itu harus sabar, lu harus kadang nahan diri, nahan ego, harga diri. Kalau dalam pernikahan itu memang udah nggak ada guys. Apalagi buat lu yang cowok-cowok, sudah sangat wajar, oke? Jadi semuanya biasanya yang sukses itu adalah lu udah tahu dengan semua perubahan ini, lu udah bisa nahan diri lu, nahan ego lu tahu apa yang mesti lu lakukan, kurang lebih begitu guys, oke? Jadi semoga kalian berhasil dalam pernikahan kalian. Gimana menurut kalian?